Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari weekend lagi. Hari ini hari Sabtu 7 Februari 2026. Saya percaya saudara sudah menikmati hari libur saudara, mungkin spend time dengan keluarga, teman-teman, dan juga melakukan berbagai macam aktivitas biar Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Hari ini kembali kita masih terus belajar mengenai providensi Tuhan. Saya memulai dengan definisi beberapa hari yang lalu, kemudian saya juga mulai memberikan contoh-contoh di dalam kitab Kejadian, dan sekarang di dalam kehidupan bangsa Israel tentunya. Dan hari ini kita belajar dengan judul Providensi Pemberian Hukum kepada Israel. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita dalam Keluaran 19 ayat 5. Di sana dikatakan, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Saudara, kita mengerti bahwa bangsa Israel setelah keluar dari penjajahan di Mesir oleh perantaraan Musa yang memimpin bangsa Israel kurang lebih 2 juta orang, kemudian mereka sampai di padang gurun, dan sampai di padang gurun kita tahu kisahnya di mana mereka seringkali mengecewakan Tuhan karena seringkali tidak taat dan komplain dengan keadaan mereka pada saat itu. Dan pada saat mereka tiba di daerah Gunung Sinai, Tuhan mau memberikan hukum kepada mereka yang kita kenal sebagai hukum Taurat. Musa naik ke puncak gunung Sinai, lalu Tuhan memberikan banyak hukum-hukumnya, dan yang sangat terkenal tentunya adalah 10 hukum Taurat yang kita juga sudah tahu isinya di dalam Keluaran pasal 20. Dan dalam ayat hafalan yang tadi kita baca, Tuhan menghendaki bangsa Israel itu untuk taat, mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Bangsa Israel dipilih Tuhan untuk menjadi channel, sebenarnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan, agar orang lain yang tidak mengenal Yahweh bisa mengenal Yahweh. Tetapi toh malah mereka justru melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang justru mengecewakan Tuhan. Tetapi dalam providensinya Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, karena itulah Ia akhirnya memberikan hukum Taurat kepada mereka untuk ditaati. Nah, pertanyaannya sekarang, apa providensi Tuhan atau alasan providensi Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel? Ada banyak alasan, tapi beberapa saya mau sebut di sini. Yang pertama adalah untuk menyatakan kekudusan Tuhan dan karakter Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, dan seharusnya Tuhan ini diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain. Lalu yang kedua, untuk memberikan pemisahan atau pembedaan antara mereka dengan bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang adalah penyembahan berhala dan melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Lalu yang ketiga tentunya untuk menyatakan dosa kepada mereka. Bagaimana Tuhan itu membenci dosa sehingga setiap orang tidak bisa berdalih akan hidup dan dosa mereka. Dan tentunya yang terakhir, kita belajar dari kitab Galatia misalnya di Perjanjian Baru bahwa hukum Taurat itu sebenarnya pointing to Christ, mengarahkan kepada Kristus yang suatu hari kelak akan lahir dan menggenapi seluruh hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia secara normal, sehingga manusia merasa bersalah dan membutuhkan juru selamat lalu datang kepada Tuhan. Saudara, tanpa Tuhan dalam providensinya memberikan hukum Taurat, maka karya Kristus terkesan tidak berarti. Tetapi kalau kita sekarang tahu hukum moral yang pernah dinyatakan di dalam hukum Taurat, kita akhirnya sadar keberdosaan kita. Karena itulah Tuhan akhirnya memberikan hukum Taurat, dan hukum moral ini berlaku bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk seluruh umat manusia yang pernah hidup dan yang akan hidup dan yang saat ini hidup, untuk mengatur kehidupan kita. Tujuannya adalah kita sadar kita tidak mungkin sempurna melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan. Karena itulah Yesus datang dan kita harus percaya kepadanya, karena Ia sudah mati untuk menggenapi seluruh hukum Taurat.
Jadi di dalam pemberian hukum Taurat kita melihat providensi Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan bagi kita aplikasinya orang percaya, kita di dunia ini terlibat dan terikat oleh hukum-hukum tertentu, apakah itu hukum negara, hukum pernikahan, dan sebagainya. Kalau Tuhan juga sudah memberikan providensinya bagi bangsa Israel untuk mentaati seluruh hukum tersebut, maka kita pun sebagai umat Tuhan tidak bisa ada alasan untuk melanggar hukum-hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Dalam providensinya, Tuhan menghendaki umat Israel taat. Dia juga menghendaki kita untuk hidup dalam ketaatan, mendengar Tuhan, sehingga kita bisa menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi channel, menjadi berkat yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kiranya kita terus bisa menikmati hari libur kita hari ini dan besok untuk siap beribadah, dan biar firman Tuhan ini menemani tidur kita, menemani kegiatan kita, sehingga kita bisa makin mengerti karakter Tuhan di dalam providensinya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.